Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Amelia Setiawan dan dua anggota kelompok saya yaitu Iqbal Rizky Ramadan dan Muhammad Isa hari ini akan menjelaskan tentang research design. Yang pertama yaitu adanya hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah suatu kesimpulan dari suatu proses berpikir dan bukan dugaan yang dikemukakan secara asal-asalan. Hipotesis berfungsi sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang ditelaah dalam kegiatan ilmiah. Penarikan kesimpulan yang berupa hipotesis harusnya memenuhi persyaratan, kriteria kebenaran, koherensi yang merupakan tolak ukur kesahihan secara berpikir rasional. Lalu selanjutnya adalah ciri-ciri hipotesis yang baik. Bagaimana sih ciri-ciri hipotesis yang baik itu? Yang pertama, hipotesis yang baik hendaknya secara logik tumbuh dari atau hubungannya dengan lapangan ilmu pengetahuan yang sedang dijelajah oleh peneliti. Bila hal ini tidak demikian, maka hipotesis tetap akan merupakan pertanyaan yang sama sekali tidak fungsional. Lalu, yang kedua, hipotesis hendaklah jelas, sederhana, dan terbatas. Kesederhanaan ini dimaksudkan untuk mengurangi salah paham yang timbul dari perbedaan pengertian. Sifat terbatas dimaksudkan sebagai penjelasan mengenai luas dan dalamnya masalah yang diteliti. Lalu, yang ketiga, hipotesis hendaknya dapat diuji. Hipotesis yang baik senantiasa menunjukkan variabel-variabel yang dapat diukur dan dibanding-bandingkan. Bila tidak demikian halnya, maka sukar dapat dicapai hasil yang objektif. Selanjutnya ada tujuan hipotesis. Apa sih tujuan dari hipotesis itu? Tujuan dari hipotesis ini adalah disusun sebuah hipotesis untuk menjembatani teori dengan kenyataan sebagai alat ukur ampuh untuk pengembangan ilmu selama hipotesis bisa menghasilkan suatu penemuan. Dan yang terakhir, sebagai petunjuk untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi suatu hasil berdasarkan Nur Salam 2003. Lalu, hipotesis dalam penelitian dianggap penting sebagai arah dan pedoman kerja dalam penelitian. Namun, tidak semua penelitian mutlak harus memiliki hipotesis. Pengguna hipotesis dalam suatu penelitian didasarkan pada masalah atau tujuan penelitian. Oke, selanjutnya pengukuran. Proses pengukuran merupakan suatu proses deduktif. Para peneliti berangkat dari suatu konstruksi, konsep atau ide, selanjutnya menyusun perangkat ukur untuk mengamatinya secara empiris. Misalkan untuk mengukur suhu dalam ruangan, kita bisa menggunakan termometer. Untuk mengukur luas suatu ruangan, kita dapat mengukur meteran. Atau untuk mengukur nilai suatu barang, kita bisa menggunakan uang. Namun, tidak semua konsep yang kita teliti memiliki tingkat abstraksi yang rendah. Contohnya, bagaimana kita dapat mengukur tingkat kepatuhan masyarakat. Oke, selanjutnya terdapat 4 jenis skala pengukuran. Yang pertama itu skala nominal. Penggunaan skala ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menghitung peristiwa, objek, dan subjek untuk diklasifikasikan dalam individu, produk, merek, atau perusahaan dalam suatu kategori. Yang kedua ada skala interval. Penggunaan skala ini memungkinkan peneliti mengetahui bagaimana objek-objek yang diteliti berbeda ketika dibandingkan. Yang ketiga ada skala ordinal. Skala ordinal digunakan secara spesifik untuk pemeringkatan dalam sebagian studi penelitian. Selain itu, menentukan tingkat persepsi konsumen, preferensi, kepuasan, dan sebagainya. Yang keempat ada skala rasio. Skala ini digunakan untuk mengukur variabel faktual dari objek dan dikatakan sebagai tingkat pengukuran tertinggi. Sifat dari skala ini memiliki skala interval dengan titik asal tetap atau titik nol dan memungkinkan peneliti membandingkan tidak menggunakan nilai skor tetapi juga skala relatif. Lalu ada sampel. Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampling. Di sini, sampel harus benar-benar bisa mencerminkan keadaan populasi, yang berarti kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi. Penelitian dengan menggunakan teknik pengambilan sampel lebih menguntungkan dibandingkan dengan menggunakan populasi saja. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan itu perlu diperhatikan oleh peneliti agar dalam pelaksanaan pencarian informasinya nanti dapat menghasilkan informasi yang representatif sehingga penelitinya dapat dikategorikan penelitian yang valid. Lalu ada beberapa kriteria dalam pengambilan sampel. Yang pertama itu peneliti perlu menentukan dulu daerah generalisasinya. Banyak peneliti menurun mutunya karena generalisasi kesimpulannya terlalu luas dan menganggap sampel yang dipilihnya sudah mewakili populasi. Yang kedua, berilah batas-batas yang tegas tentang sifat-sifat populasi. Populasi tidak harus manusia, karena populasi dapat pula
berupa benda-benda lainnya. Semua benda-benda yang akan dijadikan populasi harus ditegaskan batas-batas karakteristiknya, sehingga dapat menghindari kekaburan atau kebingungan. Yang ketiga ada tentukan sumber-sumber informasi tentang populasi. Ada beberapa sumber informasi yang dapat memberikan petunjuk tentang karakteristik suatu populasi, misalnya didapatkan dari dokumen-dokumen. Yang keempat adalah pilihlah teknik sampel dan hitunglah besar anggota sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kelima ada persepsi yang dikendaki dari penelitian. Maka tinggi persepsi atau ketepatan yang dikendaki, makin besar juga sampel yang harus diambil. Lalu, yang selanjutnya di sini ada teknik dalam menentukan sampel. Teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Nah, di sini ada dua jenis teknik sampling, yaitu yang pertama, teknik random sampling adalah pengambilan sampling dengan cara random atau tanpa pandang bulu. Nah, teknik ini memiliki kemungkinan tertinggi dalam menetapkan sampel yang representatif. Nah, lalu yang kedua di sini ada teknik non-random sampling. Itu adalah teknik pengambilan sampel secara non-random atau tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel. Lalu selanjutnya di sini ada ukuran sampel. Ukuran sampel sendiri adalah banyaknya individu, subjek, atau elemen dari populasi diambil sebagai sampel. Penetapan ukuran sampel merupakan masalah kompleks dan mencakup banyak pertimbangan kualitatif seperti tipe kesalahan, confidence level, standar deviasi, variance, dan lainnya. Nah, selanjutnya di dalam makalah kami terdapat judul. Judul yang kita ambil di sini terdapat variabel X dan variabel Y. Nah, variabel X-nya itu pengaruh word of mouth atau WOM dalam review makanan pada channel YouTube Jessica Jen. Nah, lalu di sini terdapat juga variabel Y. Variabel Y-nya adalah terhadap keputusan pembelian Bittersweet by Najla oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bakri angkatan 2019. Lalu di dalam makalah kami terdapat latar belakang. Di dalam latar belakang dijelaskan mengenai seberapa akuratkah strategi WOM, lalu mengenai YouTube channel Jessica Jen. Nah, zaman sebelum adanya teknologi yang secanggih sekarang, mungkin orang-orang mengetahui suatu produk hanya dari melihat produk tersebut di toko, tanpa adanya media lain untuk mengetahui produk-produk lainnya. Sekarang sudah ada YouTube khususnya yang dibahas di sini adalah YouTube-nya Jessica Jen, yang sudah terkenal untuk mereview makanan khususnya Bittersweet by Najla ini. Nah, terjadinya WOM di sini dengan cara orang menonton video tersebut lalu mengajak teman-temannya itu untuk membeli tapi melalui omongan. Dan dia merasakan kelezatannya, lalu mereka menawarkannya lagi ke temannya melalui omongan lagi. Nah, di situ terjadinya WOM. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.